أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa amalan ya rabbal alamin. Amma ba'du. Bapak Ibu, alhamdulillah kembali kita bisa berkumpul di majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kita ilmu bermanfaat di tempat ini. Dan semoga setiap langkah, setiap putaran roda, setiap tetesan bensin yang mengantarkan kita hadir di taman surga telah memudahkan langkah kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam senantiasa terlimpah untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang hadis-hadisnya kita coba pelajari, hadis tentang tanda-tanda akhir zaman. Mudah-mudahan dalam setiap hadis yang kita baca Allah Subhanahu wa taala kemudian membimbing kita semua dan kelak mempertemukan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insyaallah. Masih dengan kitab Nihayatul Alam, masih tentang tanda-tanda akhir zaman karya Dr. Muhammad Al-Uraifi. Tanda ke-51 hari ini insyaallah ya. Iman di pagi hari dan kafir di sore hari. Maji'u zamanin yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Datangnya satu zaman di waktu subuh, di waktu pagi seseorang beriman dan di waktu sore dia jadi kafir. Kita baca dulu karena hanya satu halaman 52 sudah beda topik lagi. Akhbaran Nabi sallallahu alaihi wasallam bitaqallubi ahwalin nasi wa tadadzubihim wa ikhtilafihim li kathratil fitan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberi kabar tentang perubahan kondisi manusia dan labilnya mereka serta banyaknya perselisihan di antara mereka diakibatkan banyaknya fitnah yang muncul. Li kathratil fitan. Wa intishari syahawat wa qillati ahli khairi. Selain disebabkan oleh banyaknya fitnah, juga disebabkan banyaknya syahwat. Mudahnya seseorang untuk menyalurkan syahwat dan sedikitnya orang-orang baik. Fatara rajulu yusbihu mu'minan wa yumsi kafiran la yathbutu ala halin. Maka Anda akan melihat orang pagi harinya beriman, sore harinya kafir, dan keadaannya tidak stabil, gampang berubah, labil. Bahkan dalam urusan yang sangat fundamental sekalipun seperti agama dan keyakinan bisa berubah hanya dalam waktu 12 jam atau bahkan kurang. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Abu Hurairah menyampaikan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil mudhlim." Bersegeralah beramal sebelum datangnya fitnah seperti kepingan malam yang sangat gelap gulita. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Orang di pagi hari masih beriman, sore harinya kemudian kafir. Seorang sore harinya beriman, tapi pagi hari kemudian dia kafir. Yabi'u ahaduhum dinahu bi'aratin minad dunya. Mereka menjual agamanya dengan imbalan dunia. Wal muradu bil hadis,
Al-hathu 'ala al-mubadarati ila al-a'mali as-salihati qabla ta'adzuriha wal ishtighali 'anha bima yahdutsu min al-fitani syagilati al-mutakathirati al-mutarakimati katarakum inqita'il lailil mudlim ila al-muqdir. Dan maksud dari hadis ini adalah bersegera untuk beramal, memotivasi untuk segera beramal. Al-hathu artinya motivasi. Memotivasi untuk segera beramal yang saleh sebelum datangnya uzur dan kesibukan untuk beramal. Hal itu karena terjadi munculnya fitnah yang menyibukkan orang, al-mutakatsirah, yang semakin bertambah banyak, dari kata kasir, al-mutarakimah, akumulasi sedikit demi sedikit kemudian lama-lama jadi bukit, namanya tarakum. Yang tadinya terang kemudian datang sore, dari sore kemudian hilang mega mendung merahnya, kemudian mulai gelap dan makin lama makin gelap, namanya tarakum qita'il lailil mudlim. Kegelapan malam yang datang sedikit demi sedikit sampai akhirnya kemudian menjadi gelap, lal muqmir, bukan malam yang ada bulannya, dari kata qamar. Wa wasafa sallallahu alaihi wasallam naw'an min syada'id tilkal fitan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan satu jenis fitnah yang sangat dahsyat. Syada'id dari kata syadid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensifati salah satu jenis dari dahsyatnya fitnah-fitnah yang terjadi. Wa huwa annahu yumsi mu'minan thumma yusbihu kafiran. Salah satu fitnah terbesar pada saat itu adalah mudahnya seseorang untuk menukar iman, menukar agama, bahkan hanya dalam satu hari saja. Wa hadza li'idhamil fitani yanqalibul insanu fil yaumil wahid hadzal inqilab. Dan ini terjadi karena dahsyatnya fitnah sehingga orang bisa berubah dalam satu hari dengan perubahan yang begitu luar biasa. Wa hadza wasfun li zamanin yad'ufu fihi dinur rajuli wa takthuru alaihi syubuhatu fi dinihi ma'a jahlihi bi dinihi aslan. Dan sifat yang digambarkan dan deskripsikan oleh Rasulullah SAW ini terjadi saat zaman tersebut lemah orang-orang terhadap agamanya dan banyak syubhat-syubhat dalam agamanya, pemikiran-pemikiran yang rancu seputar masalah keagamaan, bersamaan dengan jahilnya seseorang terhadap agamanya. Jadi lemah dalam beragama, banyaknya pemikiran syubhat dalam beragama, dan juga banyaknya li zamanin yad'u fihi dinur rajul. Komitmen dalam beragamanya juga lemah. Ilmunya lemah, komitmennya juga lemah, dan kerancuan pemikiran dalam agamanya juga sangat banyak. Fayatruku dinahu aw yataza'za'u thabatuhu 'ala ad-din bi'aradi dunyawiyyin wa maslahatin syakhsiyyah. Wa asdaqu waqi'in li hadzal hadis huwa asrunal hadir. Kemudian dia meninggalkan agamanya atau goyah dalam komitmennya dalam beragama. Mungkin dia tidak meninggalkan agama. Ya, jadi Syekh Uraifi beliau menafsirkan, mensyarah, menjelaskan bahwa hadis ini bukan hanya bicara tentang orang yang kemudian murtad dan ganti agama di KTP-nya. Tapi mungkin identitasnya masih muslim, tapi praktek kehidupannya sudah tidak seperti seorang muslim lagi. Atau sudah tidak yakin lagi, sudah nggak komitmen lagi, sudah nggak percaya lagi. Ya, kalau ditanya apa agamanya, Islam. Tapi kalau ditanya rukun Islam, dia nggak tahu. Bahkan sholat juga enggak, saum juga enggak, zakat juga enggak. Dan mungkin ditanya, percaya, yakin nggak kalau hari kiamat itu ada? Hari agama naon? Islam. Ini makna fayatruka dinahu, maka dia meninggalkan agamanya, au yataza'za' thabatuhu 'ala din, atau goyah sabatnya, keteguhannya di atas agama, bi'aradin dunyawiyyin, karena imbalan-imbalan dan tawaran-tawaran duniawi, wa maslahatin syakhsiyah, dan juga karena kepentingan-kepentingan personal, dan wa asdaqu waqi'in. Realita yang menunjukkan hadis tadi adalah asrunal hadir, zaman kita sekarang, kata sang penulis di tahun 2010. Tahun 2010. Alhamdulillah selesai. Kita tutup dengan doa kafaratul.
Eta intina mah atas. Bapak Ibu yang Allah muliakan, hadis ini jadi pengingat bagi kita, bagi saya khususnya dan bagi kita semua tentang pentingnya kita untuk istiqomah, karena ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mewanti-wanti akan datang zaman orang itu gampang berubah, mengorbankan agamanya untuk urusan duniawinya. Tema kita iman di pagi hari, kafir di sore hari, atau sebaliknya iman di sore hari, kafir di pagi hari. Baik, sebelum kita mulai, sebetulnya hadis ini ya dibahas hanya untuk menjadi reminder intinya ya. Dibahas hanya untuk pendalaman. Pada akhirnya intinya insya Allah sudah kita dapat. Intinya mudah-mudahan Allah menguatkan, mengistiqomahkan kita dan dijaga dari semua bentuk fitnah duniawi dan imbalan apapun yang tujuannya adalah mengorbankan agama. Tapi hadis ini tidak melarang kita untuk mendapatkan dunia selama kita tidak mengorbankan agama, supaya tidak mispersepsi begitu. Jangan kejar dunia, enggak. Silahkan miliki dunia, silahkan genggam dunia, tapi jangan mengorbankan agama. Mudah-mudahan clear gitu ya. Karena kita sendiri diajarkan fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah fitnah saat dunia diprioritaskan dan agama kemudian dikorbankan. Kita ke sirah yang pernah kita bahas. Baheula, duka, ini di mana? Masih ingat saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditawarkan fasilitas-fasilitas yang begitu luar biasa dari orang-orang, dari Utbah bin Rabi'ah, dari Abu Walid. Pernah ya kita bahasnya. Kata Utbah, kalau engkau mau harta, kami kumpulkan harta dan engkau jadi orang paling kaya. Kalau engkau mau wanita, kami carikan yang paling cantik. Kalau engkau mau tahta, kami tempatkan engkau di posisi yang Anda suka. Kalau engkau mau kuasa, kalau engkau mau raja, engkau adalah orang yang akan memutuskan semua keputusan di Mekah ini. Dan kalau engkau ingin berobat ke Singapura atau ke Malaysia, kemana? Atau kemana pun yang Anda suka, kami akan bantu. Kami akan siapkan pesawat charterannya. Yang penting syaratnya cuma satu, berhenti menyampaikan kalimat la ilaha illallah. Pada akhirnya ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau bicara harta, beliau melimpah kalau mau beliau bisa. Kalau bicara wanita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam punya 9, 11, 12. Kalau bicara kuasa, beliau tidak ada yang mengalahkan di Jazirah Arab, Fathu Mekah, bahkan ibu kota Jazirah Arab, kota Mekah pun ditaklukkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada akhirnya di jalan yang benar sekalipun, di jalan Allah sekalipun, kalau bersabar Allah akan kasih, Allah akan beri. Pada akhirnya kalau sudah ditakdirkan, kalau sudah ditentukan juga akan datang. Pak Ustaz, dahes ya ini malah tidak pakai pelicin pewangi pelembut teh. Maksudnya tehnya nyetrika. Nyetrika. Ala kulli hal. Dan jawaban dari Nabi ya, beliau membacakan surat Fatir ayat 1 sampai ayat ke-13. Baik. Kita mulai dengan surat Al-Hajj ayat 11. Surat ini juga pernah kita singgung ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa minan nasi man ya'budullaha 'ala harfin fa in asabahu khairun itma'anna bihi wa in asabathu fitnatun inqalaba 'ala wajhihi khasira ad-dunya wal akhirah. Dzalika huwal khusranul mubin. Dan di antara manusia ada orang yang menyembah Allah berada di tepian. Harf itu artinya tepian. Huruf itu tepian, ujung. Hanya disebut huruf karena memang keluarnya dari ujung.
Ujung dari sini atau ujung dari sini, semuanya ujung. Tempat keluarnya itu dari ujung. Fa in asabahu khair itma'an nabi. Yang dimaksud dengan menyembah Allah berada di tepian, gampang masuk angin, ya. Gampang tergelincir, gampang keluar, gampang pindah. Kalau di tepian jurang, ya kena angin kedorong sedikit jatuh ke bawah. Kalau di tepi mana lagi? Tepi pantai gampang kena ombak, gampang kena gelombang, gampang kena tsunami. Fa in asabahu khair itma'an nabi. Makna yang pertama, ibadah di tepian itu ibadahnya enggak masuk ke dalam. Ibadahnya di pinggiran. Ibadahnya di tempat yang paling sensitif, ya, yang paling rentan, bukan sensitif. Tempat yang paling rentan. Beragamanya cuma di lawang pantok lah. Di tepian, di lawang pantok. Jadi menguntungkan enggak ya? Jadi muslim menguntungkan, tapi di lawang pantok. Kayaknya nggak menguntungkan, jadi Islam keluar. Ini namanya ala harfin. Ayat ini turun, asbabun nuzulnya kata para ulama tafsir. Dulu kalau ada orang yang mau masuk Islam di zaman Rasulullah SAW, orang datang ke Madinah. Kalau anak saya lahir, kalau kambing saya sehat, kalau kuda saya sehat, ini berarti agama yang bagus. Tapi kalau setelah saya hijrah ke Madinah, anak saya nggak lahir, istri saya malah sakit-sakitan, domba saya malah sakit, kuda saya malah sakit. Ini agama yang membawa keburukan. Jadi memainkan antara agama dan dunia. Seolah-olah pemikirannya begini, kalau beragamanya baik, maka pasti dan otomatis harta dan dunianya juga pasti akan melimpah. Dan ini bahaya. Ini yang disebut dengan ya'budullaha ala harfin. Mengaitkan secara langsung dengan membuat kepastian bahwa beribadah kepada Allah, menjadi seorang yang mukmin sesungguhnya, itu pasti hidup di dunianya akan berlimpah secara materi dan duniawi. Bahaya. Kenapa bahaya? Karena mainnya pinggir jurang. Ibadahnya, beragamanya pinggir jurang kalau seperti itu. Yang namanya dunia, yang namanya harta itu datang dan pergi, naik dan turun. Kalau itu dikaitkan dengan agama, kalau pas lagi naik, oh Bapak Ibu, kalau pengen omsetnya naik, maka harus sholat tahajud setiap malam. Pas sholat tahajud, naik omsetnya. Masih tetap sholat tahajud, omsetnya turun. Oh, nah, geningan sudah sholat tahajud itu naik-naik omsetnya, malah makin lama makin turun. Oh, tinggal kena sholat tahajudnya, berarti tipsnya sudah tak kepake lagi. Ini namanya ya'budullaha ala harfin. Tapi kan Pak Ustadz, istighfar itu membuka pintu rizki, betul. Tapi kan ibadah itu membuat kita jadi dekat dengan Allah. Kalau dekat dengan Allah, pastikan Allah juga sayang ke kita, betul. Tapi bentuk sayangnya dan rizki tidak selalu duniawi, tidak selalu harta, tidak selalu omset dan seterusnya. Ini kita mulai dari sini karena khawatir. Inilah yang kemudian menjadi fenomena nanti di akhir zaman. Namun beriman teh geningan duniana ripuh, sudahlah sore harinya dia lepaskan imannya. Yang penting dia dapat dunianya. Hadisnya tadi masih ingat? Akan datang, bersegeralah beramal sebelum datang fitnah, di mana orang pagi hari menjadi pagi hari mukmin, sore hari kafir, sore hari mukmin, pagi harinya kafir. Dia menjual agamanya untuk dunianya. Ya, dalam Al-Quran Allah mewanti-wanti, mengingatkan jangan menyembah Allah di tepi jurang, jangan menyembah Allah di pinggir jurang. Fa in asabahu khair itma'anna bih.
Kalau ibadahnya bagus dan dompetnya juga lagi tebal, luar biasa. Tanggal 1 rasanya berada di surga. Akhir bulan rasanya sudah seperti akhir zaman. Melihat dompet seperti melihat dajjal. Seperti Idul Fitri. Ke ATM seperti Idul Fitri. Mohon maaf. Wa in asabathu fitnah, dan kalau dia ditimpa oleh satu fitnah, inqalaba, berbalik dia ke belakang, ala wajhihi khasirat dunya wal akhirah. Boleh jadi ayat ini menggambarkan situasi di akhir zaman gara-gara gagal paham dalam beragama, gara-gara mengaitkan secara otomatis dan pasti kalau taat ke Allah pasti dunia semuanya akan terbuka. Kalau beragama dengan benar otomatis dan pasti kita akan jadi orang kaya. Kalau dekat dengan Allah otomatis dan pasti di dunia akan diberikan karpet merah. Kalau kitanya menyembah Allah otomatis dan pasti kemudian perusahaan kita akan maju. Kalau pemahaman ini yang kemudian ditempelkan, ini bahayanya adalah ya'budullaha ala harfin. Di mana saat Allah menguji dengan kecukupan, bukan keberlimpahan. Karena Allah ngasih cuma 2, kecukupan atau keberlimpahan. Aghna wa aqna. Aghna itu memberikan keberlimpahan, kekayaan. Aqna kecukupan. Allah kalau ngasih rezeki sebenarnya selalu cukup. Kadang yang membuat mahal itu bukan kebutuhan hidup, tapi gaya hidup. Gaya hidup lebih mahal dari kebutuhan hidup. Kalau kebutuhan hidup, ya makan dengan apa? Dengan buah juga sudah cukup. Tapi kan hayongna buah yang impor dari New Zealand dan seterusnya. Fa in asabahu khairun yatma'anna bihi wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhihi khasira dunya wal akhirah. Rugilah dia di dunia dan rugilah dia di akhirat, karena dunianya enggak dapat, akhiratnya juga dia enggak dapat. Dzalika huwal khusranul mubin. Kalau memang dekat dengan Allah, taat kepada Allah, ibadah yang baik dan benar itu otomatis langsung akan membuka pintu dunia dan digelar karpet merah sampai meninggalnya, maka orang pertama yang paling berhak mendapatkan itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi justru karena keimanannya yang membuat Nabi dilempari batu di Taif. Karena dakwahnya, karena menjalankan perintah Allahnya yang membuat Nabi terusir dari kampung halamannya sendiri. Karena imannya yang membuat ashabul ukhdud mereka dibakar di dalam parit. Wa ma naqamu minhum illa ay yu'minu billahil azizil hamid. Ya, karena imannya, karena kenabiannya, karena tugasnya dalam kerasulan yang membuat Nabi Zakaria dipenggal lehernya, dibelah badannya dan dibunuh. Karena menjalankan perintah Allah yang membuat Nabi Musa dikejar oleh Fir'aun. Karena menjalankan perintah Allah yang membuat Nabi Nuh kemudian disebut orang gila, bikin perahu di atas gunung juga nuta apal wae perahu teh kuduna dina cai, dan seterusnya. Jadi bukan karena kemaksiatan saja orang itu hidupnya susah. Bahkan karena ketaatan pun orang akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian-ujian, dengan fitnah-fitnah. Maka surat Al-Hajj ayat ke-11 ini kita jadikan sebagai pembuka supaya tidak misinterpretasi, mispersepsi antara agama dan dunia. Kadang bisa berjalan seiringan, alhamdulillah. Tapi saat tidak berjalan seiringan, mudah-mudahan agama tetap yang dipegang, walaupun dunia nanti akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, surat Al-A'raf
ayat 175. Kalau tadi beragama di tepian, beribadah di pinggir jurang, kalau ini kisah beragama hanya di kulit, beragama hanya permukaan saja, beragama hanya tampilannya saja, beragama nggak nyampe ke dalam, beragama belum sampai mendarah daging. Yang penting mah identitasna we lah, penting mah luarna we hungkul, penting mah katinggalina. Yang penting kelihatan Islami, bukan yang penting hidup Islami, tapi kelihatan seperti orang Islam. Penting mah katinggalina Islami, penampakannya Islami, identitasnya kelihatan Islam. Watlu alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu asy-syaitanu fakana minal ghawin. Dan ceritakanlah kepada mereka orang yang telah kami berikan kepadanya ayat-ayat kami, pengetahuan tentang isi Alkitab, karena ceritanya ini di zaman Bani Israel. Kemudian dia melepaskan diri daripada ayat-ayat itu. Fansalakha minha. Insilah itu artinya berlepas diri dari kulit. Insilah itu seperti ular ganti kulit, namanya insilah. Salakho itu kalau kita menguliti kambing, sembelih kambing mati nggak bergerak lagi, kemudian kulitnya dilepas dari dagingnya, namanya salkhun dalam bahasa Arab. Salakho itu menguliti sesuatu. Insalakho artinya melepaskan diri dari kulitnya, kulit lamanya dilepas, ganti dengan pakai kulit yang baru. Jadi Allah membuat perumpamaan orang yang insilah dari ayat-ayat Allah itu karena dia beragamanya cuma di kulit. Jadi agamanya dilepas, jadi kulit, dan dia pakai kulit yang baru. Lolonokan bahasa Sunda. Apa lolonokan? Ya begitulah, berubah warna, berubah kulit. Kalau londok mungkin warnanya yang berubah. Ini mah masih nempel, cuman warnanya saja yang berubah. Kalau ini kulitnya yang dilepas. Jadi agamanya cuma di kulit dan bisa dilepas, ganti situasi, ganti lagi kulitnya. Fansalakha minha fa'atba'ahu syaitan. Kemudian dia diikuti oleh syaitan, dalam kurung sampai dia tergoda. Tapi dalam Al-Qur'annya tidak ada dalam kurungnya. Artinya orang ini sudah jadi leader of setan. Setan pun jadi followernya. Fa'atba'ahu syaitan, dan syaitan kemudian mengikutinya. Lalu dia diikuti oleh syaitan. Memang setan manusia itu lebih mengerikan daripada setan jin. Apalagi setan manusia yang dulunya adalah mantan orang yang tahu tentang agama. Ini kan kisahnya, dia orang beragama dulunya, dia orang yang menguasai. Semoga Allah melindungi saya dan kita semua. Dia orang yang dulunya tahu tentang agama. Dia orang yang dulunya menguasai ayat-ayat Allah, ilmu-ilmu tentang Alkitab. Tapi kemudian dilepaskan, itu masa lalu saya. Sekarang saya sudah nggak begitu lagi. Itu namanya fansalakha minha. Pak Kiai, Pak Ustadz, Pak Ustadz dulu kan suka bicara tentang ayat-ayat. Coba menurut Pak Ustadz fenomena sekarang dalam ayat Al-Quran bagaimana? Jangan ingatkan saya ke masa lalu. Itu masa lalu saya. Sekarang saya bicaranya tentang teori Sigmund Freud dan seterusnya. Itu namanya insalakha. Dia melepaskan diri dari kulitnya di masa lalu, dan akhirnya orang seperti ini kata Allah akan jadi leadernya setan. Setan pun akan respect. Setan juga akan hormat. Kenapa? Karena dia tahu agama dan tahu celahnya, atau karena agama nggak ada celahnya, tahu bagaimana menyesatkan orang yang beragama. Sebagaimana dia punya pengalaman akhirnya jadi orang sesat. Fakana minal ghawin. Kalau Bapak Ibu lanjutkan ayat 176-nya. Bentar saya tampilkannya. Di ayat 176, walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa. Ternyata penyebab orang itu ganti kulit, penyebab seseorang itu insilah, rupanya sama. Tetapi dia cenderung
memperturutkan hawa nafsunya mengejar dunia. Wattaba'a hawa. Walau syi'na la rafa'nahu biha. Padahal kalau Allah kehendaki, Allah bisa mengangkat derajat orang itu setinggi-tingginya dengan ayat yang dia pegang selama ini. Walakinnahu akhlada ilal ardi, akan tetapi dia lebih memilih untuk tertarik gravitasi bumi ke bawah, wattaba'a hawa, dan mengikuti hawa nafsunya. Ya, akhirnya yang merusak agama seseorang adalah tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya. Bukan tidak boleh mengikuti hawa nafsu, hawa ya, selama disalurkan di jalan yang benar. Dia punya nafsu, harus bapak-bapak punya nafsu kan? Punya tuh. Selama disalurkan di jalan yang halal. Dan kalau tidak punya nafsu, tidak punya keinginan, tidak punya kecenderungan, hidup tidak terasa indah. Hanya malaikat yang tidak punya dorongan. Hanya malaikat yang sudahlah, ibadah begitu. Kan kalau manusia mah kadang taat, kadang bejat, kadang taat, kadang bejat. Kadang ngompong, kadang ngagaleong, balik deui istighfar deui, ngagaleong deui. Hidup terasa lebih indah dan dinamis. Itu manusia. Kita bukan malaikat yang selalu taat, kita bukan setan juga yang selalu maksiat, kita mau makhluk yang bukan-bukan. Bukan malaikat, bukan setan. Jadi naik turun, naik turun, naik turun. Tapi itulah yang membuat manusia jadi dinamis. Hawa nafsu itu, ya nafsu, kalau dikendalikan, itu yang membuat kita jadi ada. Dan kalau tidak karena kecenderungan orang tua kita, mulai aja bapak ibu kayak dia, saya mah tidak suka dengan wanita, misalnya begitu. Kata ibu saya tidak suka dengan laki-laki, saya mah tidak punya hawa nafsu, saya mah tidak punya kecenderungan kepada lawan jenis, misalnya. Mulai aja orang di dia, mulai aja, saya mah karena pakai karugoni kerudungnya, mulai aja kerudung warna-warni sih gak gitu. Ya saya memang ngekain uang, mau daun tadi, daun. Jadi kecenderungan kepada harta, kecenderungan kepada lawan jenis, kecenderungan kepada dunia, selama dikendalikan dalam koridor agama itu tidak tercela. Ini supaya puntennya kita ekstrim kanan nggak boleh, ekstrim kiri juga jangan, tetap di tengah-tengah. Jangan meniadakan dunia, tapi juga jangan meniadakan agama, karena agama dan dunia masih bisa berjalan seiringan. Meniadakan dunia, dunia mah nggak penting. Kata siapa dunia nggak penting? Fid dunia hasanah doanya. Yang tidak boleh mengejar dunia, mengorbankan agama, atau beragama dan meninggalkan dunia juga nggak boleh. Kita pernah cerita Salman Al Farisi dan Abu Darda, pernah ya? Alhamdulillah, sudah di luar kepala semua insyaallah. Pernah. Salman Al Farisi dan Abu Darda itu dipersaudarakan oleh Nabi. Salman Muhajirin, Abu Darda Ansornya, pribumi. Kemudian mereka menikah, mereka bersaudara. Kata Salman, saudaraku, saya pengen menikah. Oh, alhamdulillah, gini aya kahoyong. Oke. Alhamdulillah. Sudah punya modal, sudah. Ini modalnya, hasil saya bekerja sudah ada uangnya. Siapa yang mau dinikahi? Itu tuh. Tapi orang Madinah, bukan orang Muhajirin. Terus, ya saya kan bukan orang sini, saya bukan warga Madinah. Anda kan orang Madinah. Tolong dong jadi juru bicara, tolong sampaikan niat saya, maksud saya. Oh siap. Datang Abu Darda ke calon yang diidam-idamkan oleh Salman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Abu Darda, Kang Darda katanya silakan. Duduk. Aya naon ieu teh? Begini. Saya datang mau melamar putri bapak ibu. Oh, alhamdulillah. Mak, kadieu si Neng aya nu ngalamar. Ibunya datang. Saha nu ngalamar? Ieu Kang Darda. Alhamdulillah. Tapi kata Abu Darda sebelum salah paham, punten, sanes kanggo abdi. Oh, buat siapa? Buat Jang Salman. Jang Salman? Jang Salman yang mantan budak teh ya? Karena Salman Al Farisi sebelumnya budak, kurang lebih minimal 5 tahun. Karena Salman Al Farisi baru merdeka itu beberapa hari menjelang perang Khandaq. Perang Khandaq itu 5 Hijriah. Jadi minimal 5 tahun. Saya nggak tahu berapa pastinya karena sebelum itu juga masih jadi budak. Mantan budak
itu stigmanya, image-nya masih rada negatif. Mungkin seperti mantan narapidana lah. Mantan narapidana. Walaupun nggak apple to apple begitunya, cuman kan image orang kalau kalau di penjara kamari gitu. Padahal mada sudah rehabilitasi, baik di penjaranya juga, atau mungkin dia narapidana politik begitunya, tahanan politik, dia nggak bersalah cuman karena gesekan dengan yang punya kekuasaan di penjara, macam-macam motif orang di penjara, dikriminalisasi seperti Nabi Yusuf, cuman identiknya mantan narapidana. Kanggo sah, kanggo Kang Salman Al Farisi, Salman Al Farisi. Oh, kumaha saur bapak? Terang taroskeun we jenisnya langsung. Panggil anaknya. Neng, tadi ya bager soleha, tulis tadi ya. Panggil. Neng, ada yang melamar. Siapa? Ini Kang Darda. Tapi bukan buat diri sendiri. Oh, buat siapa? Buat Kang Salman. Lamun sareng Kang Darda mah hoyo. Kalimat itu terucap betul. Kalau menikah dengan Abu Darda mau, kalau dengan Salman nggak mau. Oh ya sudah. Abu Darda kemudian menyampaikan jawabannya, Mas Bro, ya, kan balad, best kan dipersaudarakan, Mas Bro. Jawaban ada. Wah jawabannya berita gembira. Ya disebut berita gembira, begitu. Tapi gembiranya buat saya, bukan buat saya. Wah gitu, jawaban dari keluarganya, mereka menolak. Oh gitu, terus? Ya kalau mereka nikahnya dengan saya mah mau, kalau dengan Salman mah nggak mau. Apa adanya, transparan, begitu ya, menyampaikan apa adanya. Bayangkan kita jadi Salman. Kumaha jawabannya? Ini makan teman. Teman makan teman, ini menggunting dalam lipatan, menikung dibelokkan. Kata Salman, saudaraku, pakai modal ini untuk pernikahanmu, nikahi dia. Nikahi. Dan setelah nikah, ini kita pernah cerita ini kan? Seperti yang B-nya nggak ada. Dan setelah menikah, hubungan Salman dengan Abu Darda masih tetap bagus. Bahkan sekarang hubungannya bagus dengan istrinya Abu Darda. Salman peduli dengan keharmonisan rumah tangga Abu Darda. Malah ayah di orang juga kira. No ayah oke. Pasti dirinya mau ngegoreng kurangnya di hadapan gitu. Tong baik, sareng awe. Tapi Salman percaya dengan saudaranya dan akhirnya diserahkan. Sampai pada satu hari rumah tangganya kelihatan kurang harmonis, bukan kurang harmonis, kurang romantis. Salman melihat istrinya Abu Darda lusuh, kusut, pebaliut, pagujud dan seterusnya. Tidak seperti ibu-ibu di sinilah yang glowing. Mudah-mudahan di rumahnya juga lebih glowing. Sampai akhirnya kata Salman begini, wahai Ummu Darda, kenapa kondisimu begini? Ummu Darda jawabannya bagus, tapi Salman paham. Saudaramu itu, Abu Darda, dia orang yang tidak butuh dengan dunia. Malamnya rajin tahajud dan siangnya rajin saum. Sawam qawwam. Oh. Bayangkan kalau jadi Salman, cek AOB. Omongan sahabat baik cek Abu Darda. Kutunggu jandamu ya. Enggak, Salman bukan orang seperti itu. Kata Salman, ya, nanti saya ngobrol dengan Abu Darda. Akhirnya Salman minta izin tidur di rumah Abu Darda. Dan sehari semalam Salman itu nentir Abu Darda. Di coaching rumah tangganya.
Kata Salman, saya pengen nginep di rumah. Ngineplah. Ternyata betul seperti istrinya. Abu Darda itu sejak selesai sholat isya pulang dari masjid, pulang ke rumah langsung tilawah, sholat, murojaah, hafalan, dan seterusnya. Kata Salman, Abu Darda tidur. Ayo kita tidur. Tidur, malam ini kita tidur. Tapi saya pengen ibadah, tidur. Karena disuruh dan dipaksa Salman tidur, akhirnya tidur. Kalau mau tahajud nanti, sepertiga malam terakhir tahajud. Dan malam bangun, betul bangun. Pas selesai sholat tahajud, sahur. Kata Salman, jangan sahur. Tapi saya pengen sahur, jangan. Dan pas malam itu Salman nyuruh, kamu tidur dengan istrimu, jangan tahajud bareng dengan istri. Nanti malam kalau mau tahajud kita tahajud bareng. Dan pas lagi mau sahur, jangan sahur, hari ini kamu harus buka. Bingung dengan saudaranya, kata Abu Darda, kenapa engkau melarang saya untuk ibadah? Kata Salman, innal libadanika 'alaika haqqun wa li ahlika 'alaika haqqun wa li rabbika 'alaika haqqun fa'ati kulladzi haqqin haqqah. Badanmu punya hak, istrimu punya hak, Tuhanmu juga punya hak. Berikan pemilik hak haknya masing-masing. Jangankan orang, sepatu juga punya hak. Tinggi lagi haknya. Berikan haknya masing-masing. Abu Darda percaya nggak percaya, Salman nih bahasa kasarnya sok tahu Salman nih. Akhirnya Abu Darda nanya ke Rasulullah SAW memastikan apakah kalimat Salman ini sesuai dengan standar Islam. Datang Abu Darda ke Rasulullah kemudian mengkonfirmasi, ya Rasulullah, kata Salman begini. Kata Nabi, Shadaqa Salman. Salman benar. Jadi jangan lebih Islami daripada Islam itu sendiri. Islam itu ini standarnya. Ada yang saya pengen lebih Islami daripada Islam. Masya Allah. Nah, itu praktek Abu Darda sebelum dinasihati oleh Salman. Lebih Islami daripada Islam itu sendiri. Apa maksudnya? Saya pengen beragama dan saya akan tinggalkan dunia. Itu namanya lebih Islami daripada agama Islam itu sendiri. Padahal Islam antara agama dan dunia itu jadi satu kesatuan. Bahkan kita pernah cerita Abdurrahman bin Auf. Teh Lisma dari tadi ngangguk-ngangguk. Pernah berarti? Duka tuduh. Pernah berarti. Bapak Ibu, kekayaan Abdurrahman bin Auf yang warisannya saja untuk satu istri minimal 80.000 dinar. Insyaallah. Yang Bu isi kasih. 80.000 dinar itu satu istri dari 4 berarti kali 32. Karena istri kalau punya anak warisannya 1/8. 1/8 itu mau istri 1, 2, 3 atau 4 itu 1/8. Berarti kalau istrinya 4 1/32. Kalikan 32 dikali 80.000 dinar. 1 dinar 1 domba. Kalikan 4 juta. Ya, kalikan 4 juta, itulah uang cashnya. Baru cashnya. Kan dinar, baru dinar. Itu uang cashnya Abdurrahman bin Auf. Belum kudanya, belum kebunnya, belum aset yang tidak bergeraknya saat dibagikan. Istri Nabi setelah Nabi meninggal semuanya dihandle oleh Abdurrahman bin Auf. Bulanannya, hariannya Abdurrahman bin Auf. Dan apa yang membuat Abdurrahman bin Auf bisa se-elit itu, sekaya itu? Ini kalau bahasa kita konglomerat putih katanya, Abdurrahman bin Auf, triliuner. Ternyata iman ke hari akhirnya yang membuat Abdurrahman bin Auf jadi melimpah harta. Kan biasanya orang banyak iman ke hari akhir bertentangan dengan hidup di dunia. Tapi Abdurrahman bin Auf enggak. Bapak Ibu punten, kalau kita punya aset dan asetnya jadi beban, apa yang bakal kita lakukan dengan aset? Melepas, betul? Antara hedging, jaga nilainya, atau dilepas sekalian.
Daripada jadi beban mending dilepas. Dan Abdurrahman bin Auf punya aset, punya harta. Saya takut ini jadi beban. Mungkin bukan di dunia bebannya, tapi beban di akhirat. Saya takut nanti jadi beban, banyak ditanya oleh Allah, banyak pertanggungjawabannya, mendingan dilepas. Lepasnya pagi hari. Tapi kata Abdurrahman bin Auf, apa yang bisa saya lakukan? Pagi hari saya melepas aset, pagi hari saya melepas harta, sore hari Allah kemudian mengembalikan 10 kali lipatnya. Niatnya adalah, ya Allah, ringankan hisab saya nanti di akhirat. Siangnya kerja, dagang lagi, jualan transaksi, sore harinya dihitung-hitung, nambahan 10 kali lipat. Ya Allah, ini jadi beban saya, aset ini nanti jadi beban saat saya dihisab di akhirat. Besoknya lepas pagi hari. Abdurrahman bin Auf, apa yang bisa saya lakukan? Melepas 100 di pagi hari, diganti 1000 di sore hari. Melepas 1000 di pagi hari, diganti 10.000 di sore hari. Jadi akhirnya iman kepada hari akhirlah yang membuat Abdurrahman bin Auf melimpah di dunianya. Artinya tadi agama, dunia, iman ke hari akhir dengan kebahagiaan di dunia, itu dalam Islam tidak ada pertentangan sama sekali. Tidak ada pertentangan sama sekali. Tapi sekali lagi, jangan bermindset ya'budullaha ala harfin begitu ya. Usah berarti semuanya itu bakal jika Abdurrahman bin Auf gitu mah. Enggak, tergantung Allah dalam membagikan rezeki di dunia. Di dunia. Karena kita yakin Bilal bin Rabah juga iman ke hari akhirnya kuat banget. Tapi apakah nasib di dunianya sama seperti Abdurrahman bin Auf? Enggak. Siapa? Yang terkenal di langit tidak terkenal di bumi? Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni itu akan ngasih syafaat di akhirat. Didoakan oleh Rasulullah dan dijamin surganya. Apakah hidup di dunianya seperti Abdurrahman bin Auf? Kan enggak. Percaya ke hari akhir iya, tapi nasib dunia itu bisa beda-beda. Bisa beda-beda. Jadi ya gitulah, mudah-mudahan bisa difahami. Watlu alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu syaitanu fakana minal ghawin. Yang berikutnya, dalam hadis riwayat Bukhari nomor ke-6. Ini kita masih mukaddimahnya sebelum masuk ke hadisnya tadi, karena hadisnya juga perlu pembahasan tersendiri. Hadis ini dialog antara Abu Sufyan dan Raja Heraklius di tahun ke-6 Hijriah. Setelah perjanjian Hudaybiyah ditandatangani, kemudian Abu Sufyan pergi dalam perjalanan dagang dan aman. Karena gencatan senjata yang ditandatangani di perjanjian Hudaybiyah itu yang membuat Abu Sufyan dan orang Mekah mereka leluasa untuk bergerak lagi dari Mekah ke Syam. Sebelum perjanjian Hudaybiyah ditandatangani, kalau ada kafilah dagang yang mau pergi ke Syam, itu mereka was-was. Dicegat mual. Karena Mekah dengan Syam itu di tengah-tengahnya ada Madinah Al-Munawwarah. Tapi setelah gencatan senjata disepakati nggak akan saling ganggu, maka Abu Sufyan bisa dagang lagi ke negeri Syam. Jadi ini sekitar tahun 6 Hijriah dialognya. Saat Abu Sufyan pergi dagang ke negeri Syam, Rasulullah kirim surat. Masih ingat kita sirah Nabawiyah ya? Rasulullah kirim surat ke raja-raja yang ada di sekitar Jazirah Arab. Salah satunya surat dikirim ke Raja Heraklius. Ya, Abu Sufyan pergi ke Syam untuk dagang. Utusan Rasulullah kirim surat ke Raja Heraklius ngajak untuk masuk Islam. Diterima suratnya Raja Heraklius, kemudian dibaca, kata Raja Heraklius, tolong cari orang-orang Mekah yang sedang berdagang di negeri Syam, panggil undang dia ke istana, saya pengen ngobrol. Datang pasukan kerajaan ke pasar, kemudian nanya, siapa orang Mekah di sini? Kami orang Mekah. Anda dapat undangan dari Raja Heraklius. Sinariun, sinariun teh. Tumben. Sinariun ya udah. Tara-tara. Kita sering rihlat tasyita'i wa shaif pergi dagang ke negeri Syam, tara-tara diundang ke Raja Heraklius, sekarang diundang.
Masuklah ke istana. Mereka melihat kemegahan luar biasa. Kemudian kata Raja Heraklius, siapa di antara kalian orang Mekah yang paling dekat nasabnya dengan orang yang bernama Muhammad? Kata Abu Sufyan, saya. Abu Sufyan kaget, loh, nyampe juga nama Muhammad ke telinga Raja Heraklius. Baik, Anda Abu Sufyan tolong maju sedikit, yang lain tolong di belakang. Saya mau nanya-nanya ke Abu Sufyan tentang Muhammad. Punten, Abu Sufyan sudah masuk Islam atau belum? Belum. Abu Sufyan baru masuk Islam di Fathu Makkah tahun ke-8, ini tahun ke-6. Saya mau tanya ke Abu Sufyan tentang Muhammad. Kalau Abu Sufyan jawabnya bohong, yang di belakang tolong kasih tanda. Waduh. Jadi Abu Sufyan yang menghadap ke Raja Heraklius, orang Mekahnya di belakang, sehingga Abu Sufyan nggak bisa nengok ke belakang ngasih kode. Ini cara pada masanya untuk cross check dan konfirmasi. Kata Abu Sufyan, hadisnya hadis Bukhari nomor ke-6. Kata Abu Sufyan, mun erak mah urang karek ngawaduk. Kalau saya tidak malu disebut pembohong oleh orang Mekah yang ada di belakang, saya akan jawab bohong saja. Tapi karena takut dicap oleh Raja Heraklius, kemudian disebarkan, bahkan nanti takutnya Abu Sufyan dicekal, nggak boleh masuk lagi ke pasar karena sudah membohongi Raja Heraklius. Aku paham apa kata dunia, malu Abu Sufyan namanya. Ternyata semusyrik-musyriknya Abu Sufyan masih punya rasa malu untuk berbohong. Masih punya rasa malu untuk berbohong. Pertanyaannya ada panjang, sekitar 10 pertanyaan dari Raja Heraklius. Salah satunya ada pertanyaan, ayartaddu ahadun sakhtatan lidinihi ba'da an yadkhula fi. Wahai Abu Sufyan, yang Anda tahu tentang Muhammad, adakah pengikut Muhammad yang murtad, yang meninggalkan agamanya karena benci kepada agamanya? Kata Abu Sufyan, lah, saya belum pernah menemukan ada yang murtad karena agamanya, karena benci kepada ajarannya, begitu ya. Kalau yang murtad karena tergoda oleh dunia ada yang ya selain itu ada, tapi karena si ajaran nanti manikir-kir pisan, kata Abu Sufyan enggak ada. Kata Raja Heraklius, wa kadzalikal iman hina tukhalitu basyashatuhul quluba. Demikianlah perkara iman, kalau iman itu sudah mendarah daging di dalam hati, mustahil membuat seseorang akan meninggalkan imannya. Apa hubungannya dengan 2 ayat sebelumnya? Yang pertama, imannya itu di pinggir pantai, di pinggir jurang, pinggir tebing, nggak masuk ke dalam. Yang kedua, imannya itu di kulit, nggak masuk ke dalam. Kalau hadis ini kata Raja Heraklius, kalau iman itu sudah mendarah daging, maka mustahil orang itu akan melepaskan imannya. Walaupun cuma sesaat sentuhan dengan imannya, ini bukan berapa lama bersentuhan dengan iman, tapi ini sedalam apa iman itu masuk ke dalam tubuh kita. Karena saya ingat pernah menyampaikan kisah ini, tema halawatul iman, manisnya iman. Pernah ya? Bu? Jawab, atau mana bengong? Pernah. Penyihir Fir'aun. Kisah penyihir Fir'aun. Ya, sebelum bertanding dengan Nabi Musa, kata mereka, Fir'aun, wani piro. Kalau kami menang, Anda mau ngasih bonus berapa? Kata Fir'aun, tenang, nanti jadi komisaris. Tenang, nanti jadi ring 1 lah bahasa kita. Kata mereka kan, a'inna lana la ajran in kunna nahnul ghalibin. Kalau kami menang wahai Firaun, kau akan memberi kami ajar atau ini hanya relawan saja, tindakan biasa? Kata Firaun, na'am wa innakum idzan laminal muqarrabin. Dari kata qarib, Anda akan jadi orang dekat saya. Punten. Bolehkah seorang muslim memiliki kedudukan? Boleh. Asal jangan kedudukannya mengorbankan keimanan dan keyakinan. Meskipun dia berada di lingkungan yang tidak baik, seperti kisah Nabi Yusuf. Jadi kisah Nabi dan kekuasaan dalam Al-Quran itu ada 3 jenis. Musa dan Fir'aun, Yusuf dan Raja Mesir, dan Sulaiman. Apa bedanya? Kalau Musa dan Fir'aun ini oposisi, bahasa kitanya. Kalau Yusuf dan Raja Mesir,
itu berkoalisi tapi tidak mengorbankan prinsip dan akidahnya, tidak liur, tidak larut, tidak larut. Agama raja begitu, agama saya begini. Saya tidak akan mengorbankan, saya tetap kontribusi ke negeri Mesir, tapi saya nggak akan liur, larut dengan agamanya sang raja. Dan yang ketiga, ini yang paling ideal, Nabi Daud, Nabi Sulaiman alaihissalam. Baik. Kata mereka, Fir'aun wanitiro, tenang, akan jadi muqarrabin. Akhirnya mereka bertanding, lempar tongkatnya, lempar talinya berubah jadi ular. Nabi Musa lempar tongkat, tongkatnya jadi naga. Salah pandai. Hiji. Hiji. Ngantu dah. Mimitian naga. Satu saja. Kita pernah cerita ya, gambaran ular Nabi Musa, kepalanya kepala kobra, badannya badan piton, dan geraknya lincah. Sokbanum mubin hayyatun tas'a ka'anna hajanun wala mutirat. Ditelan semuanya, tukang sihir langsung sujud, dan dalam sujudnya mereka langsung beriman. Declare, amanna birabbil alamin. Kami beriman kepada Tuhan semesta alam. Fir'aun masih diam. Oh iya, saya, mamang, Tuhan semesta alam teh. Kata tukang sihir, bukan. Rabbi Musa wa Harun. Tuhannya Musa dan Tuhannya Harun. Di situ Fir'aun baru komentar, ambil mic, kemudian teriak. Amantum lahu qabla an azana lakum. Kalian beriman padahal belum saya izinkan. Kalian belum dapat surat izin pindah agama. Saya belum izinkan kalian pindah agama. La uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilaf. Dikadek siaku mamang. Saya potong tangan kalian dan kaki kalian bersilangan. Wala usallibannakum. Saya gantung kalian semua di pohon kurma. Berimannya baru sesaat. Berimannya baru sebentar. Baru mulai bertanding. Ya, ronde kedua lah. 2 hiji. Masih 2 hiji. Baru ronde kedua lah begitu. Baru awal-awal 90 menit lah kurang lebih begitunya. Berimannya baru 90 menit, langsung ditekan oleh Fir'aun, langsung diancam nyawanya. Tapi apa jawaban mereka? Ini kata Raja Heraklius, kalau iman sudah mendarah daging, mustahil dia akan murtad. Kalau iman sudah mendarah daging, mustahil pagi iman, sore kafir. Sore iman, pagi kafir. Kenapa? Karena imannya belum mendarah daging. Belum mendarah daging. Jawaban tukang sihir Fir'aun, mereka bilang, nyangakeun beheung teu. Bahasa Al-Qur'annya enggak begitu. Cuman kalau diterjemahkan begitulah. Kata mereka, la dhair inna ila rabbina munqalibun. Bahasa Al-Qur'annya begini. Faqdi ma anta qadin inna ma taqdi hadhil hayatud dunya. Putuskan apapun yang kau ingin putuskan, penguasa mah bebaslah. Faqdi ma anta qadin. Qalu lan nu'thiraka ala ma ja'ana minal bayyinat. Faqdi ma anta qadin innama taqdi hadhil hayatud dunya. Kami sekali-kali tidak akan memprioritaskan engkau lagi setelah bukti nyata mukjizat telah datang kepada kami dari Tuhan yang menciptakan kami. Maka putuskanlah apa yang hendak engkau putuskan. Jadi komadinya. Putuskan apapun yang kau ingin putuskan. EGP. Mangga pikirin, bodoh amat. Kita ya beheung itu. Manggakeun nyanggakeun beheung teu. Hanya orang Sunda yang bisa. Karena kalau bukan orang Sunda, hesek ngabaca lagi hesek. Nyangga keu, keu. Cium beleu gitu. Cium buluit. Katanya cium buluit itu gagal dijajah Belanda karena hesek maca anal. Ayo kita serang cium belen dulu deh. Baik.
Wa kadzalikal iman hina tukhalitu basyashatuhul qulub. Dua ayat dan satu hadis. Kita masuk ke hadis utamanya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil muzlim yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u ahaduhum dinahu bi'aradin minad dunya. Ada 4 kata kunci di sini. Satu, solusi dari Rasulullah. Nabi langsung memulai hadisnya dengan solusi sebelum masalah. Apa solusinya? Badiru bil amal. Masalahnya sebelum datang fitnah seperti malam yang gelap gulita di saat orang itu kemudian itu masalah semuanya. Biasanya kita kalau menyampaikan sesuatu masalah dulu, menciptakan kondisi, membuat orang tegak. Oh benar, setuju, iya masalahnya. Setelah itu apa solusinya? Ini solusinya. Tapi Nabi dalam hadis enggak. Solusinya langsung. Memang ada apa masalahnya Rasulullah? Ini masalahnya. Dan kalau solusi dulu sebelum masalah, artinya Rasulullah langsung memberikan harapan. Betul? Kalau dari awal sudah ngasih harapan, orang itu jadi, saya tetap positif, saya tetap optimis, semua ada jalan keluarnya. Tapi bayangkan kalau dimulai dengan masalah dulu. Ribut. Jadi masalahnya, solusinya ayat. Tapi karena nempel duluan itu masalah, gitu. Orang yang paling ingat itu kalimat pembuka pasti. Orang ingat itu dengan kata-kata awal dulu. Badiru bil a'mal, kata Nabi, bersegeralah dalam beramal. Fitanan, sebelum datang fitnah, dan seterusnya. Baik, beliau memulai dengan solusi sebelum beliau berbicara tentang masalahnya. Solusinya adalah badiru bil a'mal. Al-mubadarah. Badiru al-mubadarah. Badara yubadiru mubadaratan. Segera beramal dan tidak menunda-nunda. Secara bahasa Bapak Ibu, al-mubadarah itu dari kata badar. Badar itu bulan purnama. Betul? Tola'al Ta'eta. Nyata. Tola'al badru alaina, telah terbit bulan purnama kepada kami. Jadi image yang dibangun oleh Nabi itu fitnah seperti malam yang gelap. Betul hadisnya begitu? Kaqita'il lailil muzlim, malam yang gelap. Dan di tengah kegelapan supaya kita bisa berjalan dan melihat, yang kita butuhkan adalah cahaya. Dan cahaya di tengah kegelapan malam itu namanya bulan purnama. Bulan purnamanya di tengah fitnah adalah al-mubadarah. Bulan purnamanya di tengah fitnah adalah bersegera untuk beramal. Bersegera untuk beramal. Bukan perintahnya bukan beramallah, bukan i'malu, bukan, tapi badiru bil a'mal. Artinya proaktif bukan reaktif. Karena kalau beramal orang bisa beramal tapi reaktif gitu. Ayo masalah kieu ye, ayo naon solusina, itu namanya reaktif. Bereaksi terhadap masalah, bereaksi terhadap situasi, ini namanya beramal. Tapi karena perintahnya badiru, sifatnya proaktif bukan reaktif, preventif bukan kuratif, ya, mencegah bukan mengobati, menjemput bukan menunggu. Ternyata solusinya simpel bahasanya, bersegera. Ya. Keselamatan iman di akhir zaman bergantung pada kesegeraan kita dalam beramal, mempersiapkan diri sebelum hujan turun, membangun bahtera sebelum banjir datang. Sebelum banjir datang. Ya. Kalimat badiru ini ada nuansa urgensi terhadap waktunya, berlomba dengan waktu, melawan fitnah yang terus mendekat dan terus membesar. Badiru bil a'mali fitanan. Hingga dari suasana hadis yang Rasulullah gambarkan, kemudian pilihan redaksi yang Rasulullah pilih. Kalau Rasulullah mau bisa ajilu dari kata ajal, tergesa-gesa, atau asri'u dari kata sur'ah, sama artinya juga cepat, atau sabiqu dari kata musabaqah. Tapi Rasulullah menggunakan kata badiru karena suasana yang sedang dibangun dari hadis ini adalah kegelapan malam yang sangat gelap gulita.
Bahasa kita begini, daripada mengutuk kegelapan malam, lebih baik menyalakan secercah cahaya lilin. Betul? Daripada mengutuk gelapnya fitnah di akhir zaman, lebih baik kemudian nyalakan bulan purnama dengan amal-amal. Badiru bil a'mali fitanan. Jadi kalimat ini dibenarkan dalam hadis, hanya bentuknya redaksi hadis lebih indah. Badiru, bersegeralah kalian nyalakan bulan purnama sebelum datangnya gelap malam. Daripada mengutuk kegelapan, lebih baik menyalakan secercah cahaya lilin. Beberapa nasihat salafus saleh orang besar tentang bahaya menunda-nunda dalam beramal. Kata Umar bin Khattab, minal quwwah alla tu'akhkharu minal quwwati alla tu'akhkhiru 'amalal yaumi ilal ghad. Di antara tanda kekuatan seseorang, dia tidak akan menunda-nunda, mengakhirkan pekerjaan hari ini ke besok hari. Orang yang kuat, orang yang tidak suka menunda-nunda. Orang yang lemah adalah orang yang suka kumaha engke. Kumaha engke we. Kalau orang kuat, engke kumaha. Engke kumaha. Kata Abdul Malik bin Umar bin Abdul Aziz, anaknya Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz sedang memimpin rapat, kemudian kelelahan dan tidur. Mau tidur. Kata anaknya, kata Abdul Malik, mau kemana Pak? Kita rehat dulu sejenak. Kita rehat dulu sejenak. Kalau kata kami Ilyas, sejenak. Saya mau rehat dulu sejenak. Kata anaknya, Pak, apa jaminannya Bapak masih bisa hidup setelah rehat? Kerjakan dulu, itu masih banyak yang ngantri, minta fatwa, minta penyelesaian masalah. Waman laka ya Amiral Mu'minin bi an ta'isha ila dhuhri. Kata anaknya Umar bin Abdul Aziz ke Umar bin Abdul Aziz, wahai Amiral Mu'minin, siapa yang bisa menjadi jaminanmu kalau engkau bisa hidup sampai waktu zuhur? Jangan tunda jam 10, kewelah atas duhur weh gitu. Kewelah atas duhur. Kata anaknya, siapa yang masih punya jaminan? Kemudian sebentar. Jadi kia. Nasihatnya Luqman. Ya bunai la tu'akhiru taubah fa innal mauta ya'ti baghtah. Ananda, anakku, jangan engkau menunda-nunda taubat karena mati datangnya tiba-tiba. Wa man tarakal mubadarata ila taubati bitaswif kana baina khataraini 'azimain. Dan siapa yang meninggalkan bersegera bertaubat dengan menunda-nunda, dia berada dalam dua bahaya besar. Ahaduhuma anta tarakama adh-dhalamatu 'ala qalbihi minal ma'asi. Yang pertama bahayanya adalah kegelapan dalam hatinya akibat kemaksiatan, makin lama akan makin berkarat. Noda kalau dibiarkan makin lama ditunda-tunda. Membersihkan mobil eta jadi jamuran. Eta mang bicarkeun sampah jadi banyak penyakit. Hati juga begitu kata Luqman, anta tarakama dhalamah ala qalbihi minal ma'asi. Kalau tidak segera dibersihkan dan ditaubati, maka kegelapan di dalam hati akibat maksiat akan semakin parah. Hatta yasiru rainan wa tab'an fala yaqbalul mahwa. Sampai akhirnya kemudian menjadi karat dan tidak bisa dihapus lagi. Wathani an yu'ajilahu al-maradu aw al-mautu fala yajidu muhlatan lil istighali bil mahwi. Atau yang kedua, keburu datang sakit dan kematian sehingga enggak ada kesempatan lagi untuk memperbaiki. Ini nasihat Luqman. Nasihat berikutnya datang dari Hasan Al-Basri. Iyyaka wat taswif fa innaka biyaumika walasta bighadika. Hati-hati dengan menunda-nunda karena engkau hanya hidup di harimu sekarang ini dan engkau tidak punya kesempatan, tidak punya jaminan akan hidup di besok hari. Fa iyakun ghadun laka fakis fihi kama kista fil yaum wa illa yakunil ghadun laka lam tandam ala ma farrata fil yaum. Intinya sama. Kemudian kata Abu Musa Al-Asy'ari, innal khayla idza ursilat faqarabat ra'sa majraha akhrajat jami'a ma indaha. Kuda itu kalau sedang balapan dan mendekati garis finish, maka dia akan meningkatkan kecepatannya. Jadi makin ke ujung, makin ngebut. Kuda.
Walladzi baqiya min ajali aqallu min dzalik, dan yang tersisa dari ajalku itu lebih sedikit dari itu. Jangan sampai kuda lebih cerdas dari manusia. Baik. Karena Rasulullah memulai dengan solusi. Solusinya adalah bulan purnama di tengah kegelapan malam yang gelap gulita. Bapak Ibu, ini mengingatkan kita kepada cahaya yang Allah sediakan di surat Al-Kahfi. Terangkanlah dengan cahaya Al-Kahfi. Kata Nabi, badiru bil a'mal, bersegeralah dalam beramal. Amal apa yang bisa kita lakukan? Amal apa yang sebaiknya kemudian dilakukan? Surat Al-Kahfi juga menjadi panduan, karena surat Al-Kahfi adalah surat yang kata Nabi, kalau surat ini dibaca setiap hari Jumat maka akan menjadi cahaya. Menjadi cahaya. Surat Al-Kahfi adalah cahaya. Cahaya panduan menghadapi kegelapan. Dari Jumat ke Jumat, kata Nabi, kalau dibaca akan jadi cahaya. Kalau sudah baca Al-Kahfi masih gelap rumah kita, berarti tokennya can dibayar. Rumah, bukan hidupnya. Rumah masih belum nyala. Dalam surat Al-Kahfi kita tahu, insyaAllah ya, kandungannya ada kisah pemuda Kahfi, kisah pemilik kebun, kisah Nabi Musa dan Khidir, dan kisah Zulkarnain. Yang kalau kita ambil hikmahnya, amal apa yang akan kita lakukan menghadapi fitnah di akhir zaman? Ada 4 bagian. Akidah, amal di bidang akidah, amal untuk mendalami membina akidah. Kisah pemuda Kahfi itu tentang akidah. Kemudian amal apa yang harus kita segerakan sebelum datang banjir bandang seperti Nabi Nuh, zaman Nabi Nuh, sebelum datang fitnah yang gelap gulita? Penguatan ekonomi. Ini kisah pemilik kebun. Amal apa yang kita lakukan? Peningkatan kualitas pendidikan. Karena banyaknya syubhat dan pemikiran yang macam-macam. Ini kisah Nabi Musa dan Khidir. Yang keempat, kisah Zulkarnain. Sesuai dengan kapasitas masing-masing lah ya. Perbaikan tata kelola pemerintahan. Masing-masing kita coba sekilas. Badiru bil a'mali fitanan. Fitnah yang pertama adalah fitnah akidah dan menyalakan cahaya. Bersegera dalam beramalnya. Yang pertama masalah akidah. Dari kisah pemuda Kahfi kita mendapat pelajaran di ayat 13, 27, 28, 28. Ada 4 hal minimal. 4 hal. 1, bersegera ke anak-anak kita, baik anak biologis ataupun anak ideologis, menanamkan, membina, menguatkan keimanan mereka, akidah mereka sejak sedini mungkin. Walaupun resikonya akidah itu ya seperti pemuda Kahfi, pasti akan merasa terasing. Nah, bedanya lirah. Dan mudah-mudahan percaya diri yang tinggi membuat anak muda berani tampil beda. Karena kadang yang membuat seseorang itu rela menjual iman demi dunia itu karena nggak berani untuk tampil beda. Liur, tuturut munding, tuturut tren, ayo bukan munding deh. Mundingnya berupa tren. Dan seterusnya. Yang kedua, watlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik. Interaksi dan kedekatan dengan Al-Qur'an sedini mungkin. Kalaupun Ustaz kumaha tuh bayi senang menghafalkan Quran, enggak, bukan menghafalkan, interaksinya. Kalau belum bisa menghafalkan, minimal mendengarkan. Kalau sudah lancar, membaca. Kalau memang senang tadabbur. Kalau memang senangnya mengajarkan Quran, tahsin. Intinya jangan lepas dari Al-Quran. Utlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik. Yang ketiga, kebersamaan dengan orang soleh. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi. Jangan lepas dari kawan-kawan yang soleh, komunitas yang baik, ya, majelis ilmu. Karena Nabi pun punya sahabat, jumlahnya banyak. Apalagi kita kalau nggak punya sahabat, ya, khawatir keseret-seret ke itu ke dia. Yang keempat, wala tuti' man aghfalna qalbahu an zikrina. Punya ketegasan, punya kemampuan, siap untuk berkata no. Wala tuti' dan jangan taati, jangan ikuti, jangan liur, jangan kemudian terbawa arus orang-orang yang lalai mengingat Allah Subhanahu wa taala.
Yang kedua, penguatan ekonomi. Badiru bil a'mal. Dalam ayat 40 surat Al-Kahfi, temannya itu berdoa, fa'asa rabbi ayyutiyani khairam min jannatika. Semoga Allah memberikan kepadaku kebun yang lebih baik daripada kebunmu. Fa'asa rabbi ayyutiyani khairam min jannatika. Membangun, ya ini mah bahasa terjemahannya bebas begitu. Membangun ekosistem perekonomian yang lebih baik. Bukan kapitalisme, bukan sosialisme, bukan apa lagi? Namanya di dunia ini teh kapitalisme, komunisme, sosialisme, tapi Islam. Jika kalau orang membahas tentang ekonomi Islam teh rada aya nuansa ya teh siga kapital bukan kapital. Jadi seimbang dia, nggak ke kiri, nggak ke kanan, nggak ke depan, nggak ke belakang, dia ada di tengah-tengah. Islam mengakui hak perorangan, tapi Islam juga bicara tentang kemasyarakatan, pembagian dan distribusi harta secara adil yang baik. Islam juga mengakui kekayaan, ya. Tapi Islam juga mengatakan ya yang namanya perbedaan pendapat itu biasa, pendapatan dan seterusnya. Menjaga dan mengelola sumber daya alam tetap di bawah kendali orang yang baik. Ya, ayat ke-38-nya. Ya. Tanah dan seterusnya. Pasal sabar sih lamun di urang mah. Undang-Undang Dasar 33 ya. Orang miskin dipelihara oleh negara. Atau kemiskinan yang dipelihara. Orang miskin ya, orang miskin. Orang miskin yang dipelihara. Kemiskinan. Membangun kesadaran singkatnya kehidupan dunia. Wadrib lahum masalal hayati dunia. Silahkan jadi orang kaya, tapi jangan lupa kalau dunia cuma sementara. Selalu mengingat bahwa harta dan anak hanya perhiasan dunia. Al-malu wal banuna zinatul hayati dunia. Cuma perhiasan. 4749 memperbanyak mengingat peristiwa kiamat dan kondisi di akhirat. Silahkan hartanya semelimpah Qarun dengan cara yang halal, sebanyak Abdurrahman bin Auf. Tapi jangan lupa pada akhirnya di akhirat akan diminta pertanggungjawabannya. Jadi fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Yang ketiga, peningkatan kualitas pendidikan. Akidah, ekonomi, pendidikan. Dari kisah Nabi Musa dan Khidir. Ini kita sedang bicara apa Bapak Ibu tadi? Badiru bil a'mali fitanan. Bersegeralah, proaktif bukan reaktif. Apa lagi? Preventif bukan kuratif, menjemput bukan menunggu. Akidahnya, ekonominya, pendidikannya. Dari kisah Nabi Musa kita belajar membangun suasana semangat belajar. Nabi Musa sebagai peserta didik, kata Nabi Musa, saya akan berjalan puluhan tahun sampai saya ketemu guru yang pas, sampai saya ketemu guru yang memang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya huquba. Suasana semangat belajar yang disimbolkan oleh semangat Nabi Musa untuk terus berjalan. Yang kedua, menyiapkan bekal dan nutrisi terbaik. Bagus programnya MBG, asal kamu aya babi nawe. Asal traynya tidak ada isu babi, kemudian tidak ada keracunan, masaknya jam 12 malam dibagikan jam 12 siang, dikekep dari panas kemudian ditutup, kan cepat basinya. Programnya bagus, tinggal transparansi anggarannya, tinggal akuntabilitas pelaporannya, sehingga kemarin kata Pak Menkeu Pak Purbaya, semua pertanyaan itu akan dibuat konferensi pers bersamaan dengan kepala satuan gizi begitu ya. Terakhir beritanya begitu. Itu termasuk bagian dari peningkatan kualitas pendidikan. Nutrisi penting, dan nutrisi yang paling baik untuk pelajar apa? Makanan apa yang dibawa oleh Nabi Musa waktu berguru ke Khidir? Ikan. Itu hewan yang cuma satu huruf. Ikan. Bumbu dapur yang cuma satu huruf. Tahu bumbu dapur yang cuma satu huruf? Ya. Oh ya. Alhamdulillah. Ikan. Tapi ya, di tempat Nabi Musa kehilangan bekal perutnya, disitulah Nabi Musa bertemu dengan
guru yang akan mengisi bekal perjalanan hidupnya, ilmunya. Menjaga dan meningkatkan kualitas pendidik. Dalam kisah Nabi Musa, Khidir itu disebutkan oleh Allah punya 3 sifat. Abdan min ibadina, atainahu rahmatan min indina, wa 'allamnahu min ladunna ilma. Ini kalau dalam pendidikan kita mengenal ada 8 standar nasional pendidikan. Ada 8 SMP. Ada standar proses, standar isi, standar kompetensi lulusan, standar sarana prasarana, standar lah pokoknya mah begitu ya. Ada 8 standar. Termasuk ada standar pendidik dan tenaga pendidik. Standarnya dalam Al-Quran ada 3. 1, menghamba ke Allah. Abdan min ibadina. Kualitas spiritualitasnya dijaga. Nomor 1. Jangan sampai ada guru yang anti agama, guru yang sekuler, guru yang tidak mendekatkan muridnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak menyebut gelarnya, Allah bahkan namanya juga nggak disebut. Di Al-Qur'an nggak disebut Khidir. Di Al-Qur'an nggak disebut. Karena yang penting bukan nama, yang penting adalah 3 kualifikasi yang dimiliki. 1, abdan min ibadina, spiritualitas dan penghambaan ke Allahnya. Yang kedua, atainahu rahmatan min indina, kasih dan sayangnya, karakternya. Ya, kalau yang 1 spiritualitas, yang kedua karakternya pengasih dan penyayang, bukan yang pembenci, bukan sosok yang pika keheuleun, pika ngewaeun, pika resepkeun beureup, dan seterusnya. Rahmah. Baru yang terakhir, wa 'allamnahu min ladunna ilma. Bapak Ibu mungkin sering mendengar Khidir itu punya ilmu laduni. Betul? Itu yang selalu identik dengan Khidir. Padahal ilmu laduni mah nomor 3. Nomor 1 mah abdan min ibadina. Yang kedua rahmatan min indina. Ada yang ketiga wa 'allamnahu min ladunna ilma. Hamba, rahmat, ilmu. 3 standar pendidik dan tenaga pendidik. Spiritualitasnya, karakternya, baru kompetensi keilmuannya. Nah, kalau dibalik, khawatir jadi rusak juga nanti kualitas pendidikan. Pokok nama yang penting linier, yang penting lulus sertifikat keguruan. Tapi ibadahna kumaha, nggak penting ibadah nama, sholat subuhna kumaha, terpenting, penting mah ayat sertifikatna, jadi guru penggerak dan seterusnya. Itu mah kualifikasi nomor 3. Nomor 3. Padahal nomor 1 penghambaan, nomor 2 karakter kasih sayang, nomor 3 baru keilmuan. Yang keempat ini standar kurikulumnya, standar prosesnya, atau juga bisa disebut standar kelulusannya. Yang dikejar kesabaran, karena kita lihat, Masya Allah, jelasnya dari kisah Nabi Musa dan Khidir, kata sabar itu diulang hampir 7 kali. Innaka lan tastati'a ma'iya sabra, wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra, satajiduni insya'allahu sabira wa la a'si laka amra. Qala alam aqul innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Qala alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Sa'unabbi'uka bita'wili ma lam tastati' 'alaihi sabra. Hadza ta'wilu ma lam tastati' 'alaihi sabra. 7 kali sabar. Nabi Musa ke Khidir adalah melatih kesabaran. Dan kesabaran itu bukan hanya kesabaran duduk bersama guru kemudian tidak bertanya dengan pertanyaan yang kritis, bukan cuma itu. Kita tahu kesabaran ada berapa? 3. Jadi standar kompetisi lulusan yang diinginkan oleh Allah adalah sabar menjalankan ketaatan, sabar menghindarkan menjaga diri dari kemaksiatan, dan sabar saat ditimpa oleh kemusibahan. Itu. Jadi profil pemuda Pancasila, pelajar sanes pemuda. Salah.
Maksud saya pelajar Pancasila. P5-nya. Naon tingkatan nanti lah begitu ya. Profil Pancasila, pelajar Pancasila. Tilu cukup. Sabar dalam taat, sabar menjauhi maksiat, dan sabar kalau dapat musibah. Selesai. Sesimpel itu. Target kurikulum pokoknya pendidikan karakter. Karakterna naon sing sabar. Ini kualitas pendidikan badiru bil a'mal. Sementara kalau yang dikejar kertas, kalau kata siapa? Kata Rocky Gerung cenanya. Gelar itu membuktikan orang pernah sekolah, bukan pernah belajar. Tapi bukan berarti tidak boleh mengejar gelarnya. Gelar silahkan kejar, tapi belajar jangan pernah ditinggalkan. Yang terakhir, waktu kita perbaikan tata kelola pemerintahan, belajar dari kisahnya Zulkarnain dari ayat 84, 85, 89, 92. Ini tentang memaksimalkan sumber daya. Bahasa Al-Qur'annya bukan sumber daya, bahasa Al-Qur'annya adalah sababa. Wa atainahu min kulli syai'in sababa fa'atba'a sababa. Sebab seseorang untuk mendapatkan banyak hal. Bahasa kitanya sumber daya, modal, sebab. Ada dia mah sebabnya ada banyak. Ipolek sosbud hankam dan semua sumber daya dari mulai miratemsit. Nah, bahasanya belajar IPS. Miratemsit, minyak bumi, batu bara, tembakau, bauksit. Nah, begitu. Semua ada di Indonesia. Semua ada di negeri kita. Yang kedua, dalam kisah Zulkarnain perjalanan ke barat, Zulkarnain menegakkan keadilan dan penanaman iman ke hari akhir. Kata Zulkarnain, yang zalim kita hukum. Amma man zalama fasawfa nu'adzibuhu summa yuraddu ila rabbih fayu'adzibuhu 'adzaban nukra. Kepastian hukum bahasa orang lah. Karena kalau hukum sudah pasti, orang juga akan gampang nurutnya. Pak, kami ingin mencari keadilan, meminta keadilan. Minta, beli. Satu, memaksimalkan sumber daya ekonomi. Yang kedua, menegakkan keadilan, kepastian hukum. Kalau bahasa Al-Quran cuma dua. At'amahum min ju'in wa amanahum min khaufin. At'amahum min ju' dengan memaksimalkan sumber daya pengelolaan sebaik-baiknya. Undang-undang Minerba sing kerakyat. Saya kemarin lihat berita gitu. Kata Pak Muhammad Mahfud MD, kata ya beberapa tokoh bangsa lah begitu. Kalau seandainya tambang itu dikelola dengan benar, maka setiap orang di Indonesia tanpa harus kerja, setiap bulannya dia akan menerima 20 juta rupiah. Ya, 20 juta. Ada naon? Ada damal? Naon 20 juta. Cari videonya, Mahfud MD, tambang dikelola benar 20 juta rupiah. Itu kalau memaksimalkan pengelolaan sumber daya alam dengan maksimal. Yang kedua, keadilan hukum, kepastian hukum dan keadilan. Yang ketiga, infrastruktur pertahanan. Ini kisah Zulkarnain saat beliau datang ke kaum yang diganggu Ya'juj dan Ma'juj. Memang tidak membuat Iron Dome, tidak membuat rudal Patriot, tapi mereka saat itu ya namanya belum ada serangan udara, serangan darat, semuanya yang dibangun adalah industri pertahanan. Benteng. Zaman sekarang bentengnya benteng di udara, benteng di darat, benteng di laut, lebih lengkap lagi. Kalau mau salega Indonesia, ya pasti lebih luas pertahanannya. Sehingga mudah-mudahan tidak ada cerita, Pak, pesawat Rusia tembak sampai jatuh. Pak, ada pesawat Amerika tembak sampai jatuh. Pak, ada pesawat Indonesia, biarin nanti jatuh sendiri. Keren. Bisi kadang nguku eta nanti. Mana dirinya teh? Pindah. Yang keempat, mengembalikan keberhasilan kepada Allah. Jadi jangan menepuk dada ketika berhasil ya, karena kepemimpinan saya. Tapi hadza rahmatun
mir rabbi. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja mungkin yang bisa disampaikan. Sisanya ya di Al-Qur'an surat Yunus ayat 27 Allah juga menggunakan redaksi yang sama. Qita'am minal laili muzlima. Di surat An-Nur ayat ke-40 ya Allah membuat perumpamaan kegelapan di dasar samudra. Dan terakhir Bapak Ibu, semoga doa ini menjadi bagian dari wirid keseharian kita, doa keteguhan, dan ajarkan doa ini ke anak-anak kita. Mudah-mudahan anak kita mengajarkan ke cucu, cicit, orang mudah-mudahan ke kain siwur dan seterusnya ke bawahnya. Doa keteguhan supaya pagi iman, sore iman, besok pagi tetap iman, sorenya tetap iman. Sabbit qalbi ala dinik, sarrif qalbi ala ta'atik. Wallahu a'lam bishawab. Cukup? Alhamdulillah. Ada pertanyaan? Enggak? Bismillahirrahmanirrahim. Oh ya. Jadi iman mendarah daging itu tidak berarti kita jadi malaikat, naik dan turun pasti ada. Walaupun naik dan turun versinya sahabat tidak sama dengan naik dan turun versinya kita. Batas minimalnya kata Nabi, orang yang paling beruntung kalau dia sedang futur, dia masih bisa mengerjakan yang sunnah. Itu paling beruntung. Dan batas minimalnya orang yang futur itu wajibnya masih dijaga. Jadi lagi hoream, te sholat tahajud, te sholat sunnah qobliyah, tapi masih sholat fardu, masih aman. Selama yang wajib masih dijaga dan selama tidak menyentuh yang haram-haram, itu masih aman. Yang paling beruntung keur hoream saya teh sholat tahajud teh cuman 1 juz tadi malam. Aduh. Biasanya sabaraha gitu. Biasanya mah 30 juz. Kalau sunnahnya masih dijaga, walaupun mungkin ya beragam gitu ya kemampuan orang. Ini hadis Nabi. Jadi mendarah daging bukan berarti kemudian amalnya atau stabil seperti malaikat. Naik dan turun pasti ada. Yang kedua, menyeimbang. Apa tadi pertanyaan kedua? Menyeimbangkan dunia dan akhirat. Panutannya adalah Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Jadi bagi kita dunia itu adalah bekal untuk ke akhirat. Bahkan dunia bekal itu kalau buat akhirat, dunia itu nggak akan cukup. Misal begini, saya teh pengen nyumbang buat Palestina Pak Ustadz. Tapi kemampuan saya untuk mengumpulkan uang teh cuma 1 miliar. Boleh nggak kalau saya kerja lebih keras lagi supaya saya bisa nyumbang lagi? Oh, sangat bagus. Jadi bagaimana menyeimbangkannya? Dunia jadi bekalnya, akhirat yang jadi tujuannya. Kalau akhirat yang sudah jadi tujuan dalam arti menambah pahala, ya Allah, saya ingin meningkatkan taraf, saya ingin meningkatkan kesejahteraan, membahagiakan istri dan anak, membahagiakan orang tua. Saya pengen kerja dengan keras ya Allah, dari pagi sampai pagi lagi. Pergi pagi, pulang petang, kepala pusing, pinggang pegal. Tapi penghasilan pas-pasan, pas pensiun penyakitan kayak. Ala kulli hal, kalau tujuan sudah benar, maka insya Allah setiap amalnya juga jadi berpahala. Jadi baik, ini menyeimbangkannya. Jadi akhirat sebagai goalsnya, dunia sebagai jembatannya. Kita nggak bisa pergi ke akhirat tanpa melewati jembatan dunia. Sehingga tidak ada istilah dunia, akhirat. Dan dunia mah tempat kita menapaki, ya,
Dunia itu jalan, diinjak memang, tapi mengantarkan kita ke akhirat, bukan dijunjung tinggi ke atas. Yang ketiga, yang ketiga teh, tosnya. Oh, iman yang di pinggir itu mindsetnya, cara pandangnya. Jadi menganggap, tadi di awal kita sampaikan, iman yang di pinggir itu menganggap bahwa kalau dekat dengan Allah, kalau taat kepada Allah, pasti dunianya juga akan terbuka. Itu namanya iman di pinggir. Bahaya. Kenapa? Karena urusan dunia itu tidak dijamin oleh Allah, naik dan turunnya itu berkaitan dengan iman. Ada orang soleh dunianya susah. Ada juga orang soleh dunianya terbuka lapang. Ada kisah Nabi Ayub, ada kisah Nabi Sulaiman. Dan di dalam Al-Quran, setiap kali cerita Nabi Sulaiman, Allah cerita Nabi Ayub. Sokrat, cari kisah Nabi Ayub di Al-Quran, itu berdampingan dengan Nabi Sulaiman. Sulaiman Ayub. Satu puncak hierarki di masyarakat, begitunya. Yang satu kaum rentan lah bahasa kita. Golongan rentan. Satu di atas, satu di bawah. Tapi dua-duanya Nabi, dua-duanya Rasul. Dua-duanya diceritakan kisahnya dalam Al-Quran. Sehingga beriman di pinggir jurang, itu tadi mindsetnya yang saya kalau hijrah, hidup saya pasti akan lebih mudah. Belum tentu. Belum. Bisa iya, alhamdulillah. Kalau tidak, ya innalillah. Semuanya dikembalikan ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Apa ayat? Ya, kalau kata Imam An-Nawawi, jadi Bapak Ibu dari ini itu sebetulnya kalimat Imam Nawawi yang tadi kita tampilkan. Mana tadi? Jadi kata Imam An-Nawawi, hadis ini itu tentang memotivasi untuk beramal soleh dan bersegera dalam beramal soleh. Kalimat ini, kalimatnya Imam Nawawi. Wal muradu bil hadithi al-hathu 'ala al-mubadarati ila al-a'mali shalih. Ini kalimatnya Imam Nawawi mensyarah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Nawawi, ini tidak harus difahami letterlek. Subuh dia masih beriman, tapi sore dia kafir. Boleh jadi lebih cepat dari itu. Tadi kalau kata Bapak, Ustaz mungkin nggak, dia teh berimannya di masjid, keluar dari masjid mah jadi bangsat deui. Sangat mungkin. Jadi gambaran labilnya iman seseorang dan menukar sesuatu yang fundamental dengan sesuatu yang cepat. Gambaran naon ingin sesuatu yang instan, gratifikasi instan dengan kehidupan dunia begitunya. Jadi karena agama itu mengajarkan kita untuk memiliki kemampuan menunda kesenangan demi kesenangan yang lebih besar. Sementara dunia itu mengajarkan kepada kita kadang kesenangan yang sifatnya segera dan instan. Jadi akhirnya kalau nggak disentuh, apalagi manusia itu kecenderungannya pengen yang instan begitu, pengen cepat. Anu pangterehna, makanya teknologi itu makin bisa terpakai karena mana yang pangterehna. Iya mah instan, iya mah karek diklik sudah ada di pintu. Itu namanya kargo iprit. Kargo iprit. Namun kargo iprit teh begitu. Sebelum kau mengedipkan mata, kargonya sudah ada di depan pintu Anda. Gitu. Kargo ifrit. Wallahu a'lam bishawab. Perilaku manusia yang membuat kecukupan itu akhirnya jadi kekurangan. Perilaku manusia itu bisa jadi dirinya atau bisa jadi orang lainnya.
Jadi Allah ketika berbicara wa annahu huwa aghna wa aqna, itu bicaranya untuk seluruh manusia. Jadi sebetulnya mah ada jatahnya, eta teh 20 juta setiap bulan. Cukup eta teh, lebih malah. Tapi karena perilaku segelintir orang yang suka menahan hak orang lain, akhirnya nasibnya jadi begitu. Jadi dari Allahnya ya. Wa annahu, Allah sudah menakdirkan setiap orang itu ada yang diberikan keberlimpahan, ada juga yang dicukupkan. Kalau ternyata ada yang kurang dari cukup, bukan dari Allah, tapi perilaku manusia. Kenapa kita diperintahkan amar ma'ruf dan nahi mungkar? Karena boleh jadi ada orang susah, bukan gara-gara dia zolim, bukan gara-gara dia bermaksiat, tapi gara-gara si etanu zolim, si itu jadi korban. Betul? Wattaqu, ini sebagai penutup. Wattaqu fitnatal la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Surat Al-Anfal ayat ke-25. Dan waspadalah dengan siksaan, dengan fitnah. Bahasa Qur'annya fitnah. Dan waspadalah, peliharalah dirimu dari fitnah yang tidak hanya menimpa kepada orang yang zolim saja. Punten, kok orang yang tidak zolim kena getahnya juga? Bisa. Kita naik perahu yang melubanginya orang zolim, yang tenggelamnya semuanya. Betul? Sebenarnya kekayaan teh banyak melimpah, tapi karena dikorupsi, karena diambil sendiri, akhirnya banyak yang kelaparan. Dari Allah nama kalau dibagi teh cukup, aghna wa aqna. Dari Allah nama sudah cukup, minimal cukuplah untuk kebutuhan hidup itu kalau dibagi cukup. Tapi perilaku manusia yang zalim yang menyebabkan orang lain kemudian jadi, itulah aturan agama dalam Islam. Itu tujuannya mendistribusikan, bukan menyamakan ya kadek. Bukan menyamaratakan, tapi mendistribusikan supaya harta tidak berkumpul di kalangan orang kaya saja. Pernah bahas ayat itu? Likai la yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.